Oke, kita masuk ke metode bisection. Nah, sebelum video sebelum-sebelumnya itu, yang video pertama itu kan saya jelasin metode, ada metode terbuka dan metode tertutup. Nah, metode bisection ini termasuk metode tertutup. Kenapa? Kenapa? Yuk kita buktiin sekarang. Kenapa bisa? Ini metode bisection itu metode tertutup. Nih, misalnya saya punya ini dulu ya. Saya buat garis untuk kita buat apa namanya, buat sumbu. Misalnya saya punya grafik. Saya punya grafik itu saya ngasal nih grafiknya kayak manapun juga. Misalnya saya gambar ya, grafik aja ngasal. Misalnya bentuknya begini, terserah saya dong mau kayak mana grafiknya. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat sebetulnya yang dapat kita bisa analisis dari grafik ini adalah ketika grafik ini menyinggung salah satu sumbunya kan ya. Di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini, dan mungkin di sini nanti berhabitan dengan si X yang ini. Si sumbu yang di sini. Nah, ini si grafik ini itu punya fungsi tersendiri. Fungsi kita nggak tahu fungsinya apa, fx lah misalnya. Tapi dari fx ini kita hampir nggak mungkin kita bisa ngeplotin semuanya agar bentuk grafik, karena mungkin grafiknya sangat-sangat liar seperti ini di ujungnya nanti, atau nanti ada muka orang di sininya, bisa aja untuk grafiknya. Nggak mungkin, ya bisa lah, bisa aja. Tapi kita bisa menganalisis di bagian mana, di bagian sininya nih, di bagian yang bisa kita analisis, yaitu di bagian sini. Bagian sini nih, ini bisa kita analisis nih bagian sini. Kenapa? Karena jelas nih bentuknya. Oh, bisa berhabitan nih dengan sumbu-sumbunya, makanya kita bisa menganalisis. Nah, metode bisection ini kita akan melihat di mana sih dia bisa bersinggungan, solusinya apa sih untuk fungsi-fungsi itu, solusi ininya apa itu pakai metode ini. Misalnya ya, saya buat grafik yang lebih cerdas lagi, yang tidak membodohkan masyarakat. Apa sih? Nah, ini kita buat lagi grafik yang lebih cerdas. Misalnya saya punya grafik nih, ngasal aja sama lagi. Sama aja ngasal kita buat grafiknya di sini. Grafik kuadratik ya. Sini sama di sini. Ini setiap kotaknya itu satu ya penambahannya, berarti 1, 2, 3. Ini 3. Sini minus 2. Terus 1. Nah, ini deh bentuk grafiknya nih. Persamaan kuadrat nih. Ini aduh, jelek banget. Bentar. Nah, nih. Ini persamaan kuadratnya nih. Gimana nih grafiknya sebetulnya? Fungsinya gimana sih ini? Fungsinya gimana? Saya punya fungsi nih. Fungsinya itu x kuadrat plus, jangan, bukan plus ini. Ini masalah. Kalau bentuk grafik ini harusnya negatif ya. Negatif x minus 6 ya. Kenapa? Kita bisa lihat dari fungsi ini. Fungsinya kan x kuadrat minus x minus 6. Kita bisa anggap ini kalau misalnya jika y-nya 0, berarti x-nya bakal bersinggungan dong di mana? Kita bisa tahu pakai faktorial kan. Kita faktorin satu-satu. Faktorial lagi, sorry. X plus 2 sama dengan 0. Gitu kan? Berarti x-nya itu di 3 atau x-nya di minus 2. Ya kan benar ya, berarti di sini kan 3 atau 2.
Nah, ini cara ini yang di situ, di sini itu adalah cara analitik. Analitik. Nah, cara analitik itu. Ini ya cara analitik. Gimana caranya kita bisa tahu? Bukan pakai cara analitik. Karena komputer lagi-lagi nggak bisa ngitung secara analitik. Mungkin bisa karena sekarang udah punya ada AI kan ya. Tapi ribet tetap aja ujung-ujungnya nanti di AI itu ada metode numeriknya. Kita harus menghitung ini secara numerik. Awal-awal orang itu pakai numerik. Nah, gimana? Ada metode bisection. Metode bisection itu gimana sih? Jadi metode bisection itu kita seolah-olah punya garis. Ntar kita buat garis dulu. Warnanya apa nih? Gue gelap ya. Kita kasih warna biar jelas. Oke, sip. Hijau. Sip. Hijau. Nah, kita punya garis yang kita sebetulnya nggak tahu nih grafiknya apa kan. Garis ini kita taruh sembarang. Kita pikirkan ada dua garisnya nantinya. Karena bisection tertutup, jadinya kita harus punya dua garis. Dua garis ini gunanya untuk menutupi apa yang kita mau. Bukan menutupi apa yang kita mau. Memberikan batas apa yang kita akan analisis nantinya, yang akan kita hitung di mana aja. Nggak mungkin kita ngitung semuanya kan. Itu pakai metode tabulator. Sekarang mau cuma ini doang. Kita kasih misalnya di sini dah -1 dan di 4. Saya mau menghitung di sini aja fx-nya. Berarti kita harus menghitung fx di mana? Di sini -1 sampai 4. Ya kan? Sampai 4 nih. Gimana caranya? Caranya adalah misalkan garis ini saya anggap adalah garis yang pertama ini A, dan yang ini adalah B. Untuk nemu di sini, untuk nemu si solusinya di 3 ini, gimana caranya? Caranya bisection adalah si ini, si A itu, dan B itu punya jarak kan? Ini jaraknya. Ini jaraknya. Nah, tengah-tengahnya di mana sih? Kita harus nyari tengah-tengahnya. Itu pertama yang kita lakukan. Kita cari tengahnya. Berarti cari A sama B ini tengah-tengahnya di mana? Ini kan -1, 4. Berarti -1 dan 4 tengah-tengahnya di mana berarti? -1 ditambah 4 bagi 2 kan ya. Hasilnya berapa? 1,5. Nah, ketika ada 1,5, berarti di mana 1,5? Kita gambarin lagi. Koma itu di kurang lebih di sini ya. 1,5. Nah, ketika ketemu 1,5, ini kan titiknya di sini. Tapi kita butuh solusinya itu 3 sebetulnya. Kenyataannya, kita nggak tahu, ini buta masih mata kita. Kita nggak tahu ada 3 di sini. Gimana caranya kita bisa akhirnya solusinya di 3? Ini kalau misalnya gitu. Caranya adalah kita geser ini, si garis yang pertama si A itu, kita geser lagi ke pembagian yang 2 tadi, di 3. Nah, kalau kayak gini, kita bagi kedua, berarti sekarang garis yang si hijau ini di mana? Di 1,5 ya. Ini sekarang 1,5. Nah, 1,5 ini, dan di sini masih 4 si B-nya. Udah mendekati sama 3 kan ya. Sekarang kita tambahin lagi nih. Dari si A sama si B, kita tambahin nyari nilai tengahnya lagi. Berarti 1,5 ditambah 4 bagi 2. Berapa tuh? Berarti ini tambah ini 5,5 bagi 2. Berapa? 2,75. 2,75. Kira-kira di sinilah. Nah, sip. Lihat garisnya hampir mendekati 3 kan? Nah, makin mendekati lagi nih 3-nya. Nah, ketika kita udah ketemu lagi nih kayak gini. Si 3 udah mendekati 3 kan? Nah, ini si garis-garis yang tadi. Astaga, ini jelek banget. Garis-garis yang si hijau ini
saya bakal deketin terus, dibagi setengah, bagi setengah, lama-lama itu deket ketiga. Nah ketika udah si garis ini udah mengapit ketiga, dan yang garis yang ini satunya lagi, nah yang garis, aduh hancur. Nah si garis ini udah mendekati ketiga, sampai nanti mendekati ketiga, dan ini juga udah mendekati ketiga, seperti ini. Aduh hancur. Mundur. Gimana mundurnya? Wah, ya udahlah gini. Nah, mendekati tiga ini berarti solusinya selesai, nanti ketemu berapa hasilnya. Nah, ini adalah solusi metode bisection-nya gitu. Jadi metode bisection itu gitu. Kita bakal deketin si garis-garis ini terus sampai akhirnya ketemu si solusinya. Nah, algoritmanya itu gimana sih? Pemikiran dasarnya. Bukan pemikiran dasarnya. Gimana cara kita biar bisa menganalisis di algoritma, akhirnya bisa mendapatkan nilai yang 3 ini. Kan tadi kita tambahin bagi dua. Jadi ada syarat. Ada syaratnya. Misalnya yang tadi ya, kita buat grafik lagi, yang kita tadi di sini jelek banget. Kita copy aja dah. Copy ini. Copy paste. Oke. Tarik dah. Tarik ke bawah. Copy lagi, paste, diputer. Nah, misalnya kita punya nih. Ini gini. Nah, punya gitu. Sama yang grafik yang tadi. Grafik tadi kan kita punya di sini ya. Kurang lebih kita taunya ini grafiknya. Nah gitu. Ini bodo amat di belakangnya berapa. Nah, kita taunya di sini. Kita taunya, kita kasih batas ya tadi di sini. Kasih batasnya itu di sini. Di sini. Sama di 4. Nah, gitu. Nah, cara nyari batas itu syaratnya adalah, syarat pertamanya adalah ini misalnya fx ya. Fx, hapus dulu deh. Ini fx, ini fx. Ini saya kasih batasnya itu b, yang sini ini nih a. Berarti sini ketika nanti di titik sini adalah fb, di titik ini fa ya. Fa. Nah, gimana caranya kita bisa tahu? Syarat pertama adalah fb dikali fa itu harus kurang dari 0. Nah, ini bukan sama dengan ya, kurang dari 0, harus negatif nilainya. Ini harus negatif. Baru bisa, kenapa? Coba misalkan saya punya grafiknya gini ke atas. Di sini saya kasih 2 garis yang mau saya lihat ya. Misalnya A dan B. Ini kan FA, ini FB. Kalau begini kita sampai mati, kita maju-majuin terus ininya, dan ini juga dimajuin garisnya, nggak bakal ketemu kan titik. Di mana solusinya? Nggak ada, karena dia nggak nyambung. Kenapa? Di sini positif, dikaliin positif kan? Berarti ataupun yang di bawah sini. Di bawah sini misalnya grafiknya nanti di bawah sini, negatif kali negatif, berarti positif juga. Nah, karena itu kita nggak bakal bisa nemuin solusinya. Gitu. Makanya syarat pertama adalah si fungsi FB dikali FY itu harus negatif nilainya, maka kita bisa melanjutkan iterasi selanjutnya. Syarat kedua adalah jika jika FA dikali nanti FC, si C ini tahu kan? C adalah A tambah B. C adalah A plus B bagi 2. Ketika FA kali FC itu adalah negatif, maka nanti nilai si A
sorry. Si A itu adalah nilai si C-nya. Jadi kita pindahin si A ini pindah ke C. Sini gitu maksudnya. Ya. Nah, kebalikannya, ketika FA kali FC itu nanti adalah positif, berarti B yang digantikan C gitu. Oke. Iya, si B-nya yang ke depan sini. Gunanya untuk apa? Biar lebih cepat nanti mencari titik tengahnya. Nah, kita coba ke algoritmanya, masuk ke MATLAB-nya. MATLAB di video selanjutnya. Untuk di section.